Retenant minggu ke-10, Laplace Transform Application. Kita masuk pada contoh rangkaian RLC sederhana, di mana L adalah induktans atau induktor, R adalah tahanan atau resistor, K adalah saklar, C adalah kapasitor, E adalah tegangan listrik. E adalah sumber tegangan dengan satuan volt. L adalah induktor dengan satuan Henry. R adalah resistor atau tahanan dengan satuan ohm. C adalah kapasitor dengan satuan farad. K saklar. Q adalah muatan dengan satuan coulomb. Ketika saklar K ditutup, maka muatan Q akan mengalir ke kapasitor. Kecepatan aliran muatan tersebut adalah dq per dt sama dengan kuat arus I, IT, di mana IT disebut kuat arus dengan satuan ampere. dq per dt adalah sama dengan IT. Ya, turunan muatan pada waktu adalah kuat arus. dq per dt turunan kuat arus pada waktu adalah turunan muatan pada waktu adalah sama dengan kuat arus. Kita kasih silang dt nya, maka dq adalah IT dt. Kemudian kita integralkan kiri kanan, integral IT dt. Integral dq adalah Q atau QT sama dengan integral IT dt. Jadi muatan adalah integral dari kuat arus Masalah terpenting adalah menentukan muatan kapasitor dan arus sebagai fungsi waktu. Untuk itu, didefinisikan tegangan drop pada elemen rangkaian sebagai berikut. Drop pada induktor, drop pada resistor, dan drop pada kapasitor. Drop pada induktor, maka tegangan yang muncul adalah induktor dikali turunan kuat arus pada waktu, yang sama dengan L kali induktor kali turunan kuat arus pada waktu, L kali dI per dt. Drop pada resistor, ER adalah R kali I, dan kita tahu I adalah tegangan dibagi resistor, I adalah EPR. Drop pada kapasitor, EC adalah tegangannya 1/C kali Q, di mana Q kita tahu adalah integral dari kuat arus terhadap integral kuat arus. Jumlah dari tiga besaran di atas sama dengan besar dari gaya gerak listrik ET menurut hukum Kirchhoff. Jadi EL tambah ER tambah EC sama dengan GGL, gaya gerak listrik, di mana EL nya adalah
Tor kali DI per dt. L kali DI per dt. ER-nya adalah R kali I, resistor kali kuat arus, dan EC-nya tegangan yang dibuat oleh kapasitor 1/C kali integral IT dt sama dengan ET atau E saja. Inilah persamaan diferensial terbentuk order 1 DI per dt. Kemudian kita tahu bahwa IT sama dengan dq per dt. Maka DI per dt sama dengan turunan kuat arus terhadap waktu, dq per dt diturunkan, jadi d kuadrat q per dt kuadrat. Dengan mensubstitusi pi per dt yang sama dengan d kuadrat q, di mana q adalah muatan, yang satuannya coulomb. Jadi kita ganti L kali di per dt, kita ganti dengan d kuadrat q per dt kuadrat ditambah R kali IT atau I dq per dt tambah 1/C kali, nah kita tahu bahwa integral IT dt itu sama dengan Q, ya, sama dengan Q. Q sama dengan integral IT dt. Integral IT dt adalah Q. Jadi integral IT dt adalah Q. Q atau QT sama dengan ET. GGL nya, gaya gerak listrik. Maka jadilah untuk persamaan diferensial dari muatan bentuk PD tingkat 2 atau 2 non homogen. Contoh, ada suatu rangkaian yang sederhana ELC di mana induktornya 2 Henry, resistor 16 ohm, kapasitornya 0,02 farad. Sebuah induktor 2 Henry dan kapasitor 0,02 farad dihubungkan seri dengan resistor 16 ohm dan sumber tegangan E volt. Pada T senilai 0, muatan kapasitor dan arus pada rangkaian adalah 0. Tentukan muatan dan arus untuk T positif jika tegangan sama dengan 300 volt. Solusi. Tadi kita sudah peroleh bahwa persamaan diferensial dari muatan adalah L induktor kali turunan kedua muatan terhadap waktu ditambah resistor kali turunan muatan terhadap waktu ditambah 1/C kali muatan, 1 kapasitor kali muatan sama dengan tegangan gaya listrik. Dengan kondisi secara awal, ya, ini tadi udah kita buktikan dengan kondisi
Ini dengan kondisi syarat awal Q0 muatan 0 dan kuat arus dalam syarat awalnya juga 0. Ini mana dq per dt atau sama dengan Q aksen T sama dengan kuat arus karena I0 sama dengan 0, maka Q aksen 0 sama dengan I0 yang nilainya sama dengan 0 juga. Jadi Q0 0, Q aksen 0 juga 0. Ini merupakan syarat awal atau initial conditionnya. Dengan memasukkan nilai yang diketahui, induktornya adalah 2 Henry. Jadi L-nya 2 Henry. Dan R-nya resistor 16 ohm. Kapasitornya 0,02 farad seper 0,02 farad kali Q sama dengan, dan tegangannya volt, E nya 300 volt. Jadi ini adalah persamaan diferensial tingkat 2 non homogen. Kita selesaikan dulu. 2 kali D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 16 dq per dt seper 0,02. Kalau ini ke 100 bagi 2 adalah 50 Q sama dengan 300. Ini bisa kita sederhanakan. Kita supaya 2 dari 1 ini kita kali setengah atau dibagi 2. Dikali setengah, maka D kuadrat Q per dt kuadrat dikali setengah 8 dq per dt dikali setengah 25 Q dikali setengah 150. Kemudian kita menggunakan transformasi Laplace kiri dan kanan. Transformasi Laplace dari D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 8 dq per dt tambah 25 Q sama dengan transformasi Laplace dari 150. Jadi Laplace transform kiri sama Laplace transform kanan. Kemudian ini terpecah menjadi 3 transformasi Laplace. Transformasi Laplace dari turunan kedua muatan Q per dt kuadrat ditambah 8 yang boleh keluar, 8 transformasi Laplace dari dq per dt 25 bisa keluar, transformasi Laplace dari Q atau QT
sama dengan 150 bisa keluarkan tanpa Laplace dari 1. Menurut rumus ini adalah S kuadrat kali transfer Laplace dari QT dikurangi setelah S kuadrat S pangkat 1 kali Q0 dikurangi turunan pertamanya Q aksen 0. Ini adalah transfer Laplace dari turunan kedua, muatan Q, ditambah 8 kali transfer Laplace dari turunan pertama S pangkat 1 kali transfer Laplace dari QT dikurang Q0 ditambah 25 Laplace dari QT 150 kali transfer Laplace dari 1 adalah 1/S. Nah, kita tahu tadi di syarat awal, kondisi syarat awal atau initial condition, Q0 nya 0, Q aksen 0 nya juga 0. Kita lihat substitusi sini, Q0 nya sama dengan 0, Q aksen nya sama dengan 0, Q0 nya 0. Ini 0 hilang, maka tinggallah S kuadrat kali transfer Laplace dari QT. Ini tinggal 8 kali S kali Laplace dari QT tambah 25 transfer Laplace dari QT sama dengan 150/S. Kemudian QT nya kita keluarkan. Jadi S kuadrat ditambah 8S ditambah 25 kurung kali transfer Laplace QT sama dengan 150/S, mana S kuadrat tambah 8S tambah 25 bisa dikali silang turun sebagai penyebut. Jadi S kuadrat tambah 8S teman-teman tadi sebelah pengali sini ditarik di penyebut dengan sifat kali silang. Kemudian ini bisa kita uraikan pecahannya 1/S penyebutnya, satu lagi fungsi kuadrat S kuadrat tambah 8S tambah 25. Kalau penyebutnya pangkat 1, koefisiennya berupa bilangan. Kalau S pangkat 2 tidak dapat difaktorkan, sekian S, jadi B kali S ditambah bilangan. Nah, ini kita menggunakan, nggak ada ya, ini dikalikan dengan KPK nya yaitu S kali S kuadrat tambah 8S tambah 25. Ini adalah kelipatan persekutuan kecil. Pecahan ini dikali KPK nya, penyebutnya kita coret menjadi 150 sama dengan A/S kali KPK nya S yang kita coret, jadi A kali S kuadrat tambah S tambah 5, seolah ini kali silang. Jadi A kali S kuadrat tambah 8S tambah 25 ditambah ini kali silang S kali BS tambah C. Di 150
AS kuadrat ditambah 8 A kali 8 8A kali S, 25 kali A 25A, S kali BS BS kuadrat, S kali C CS. Kemudian kita kelompokkan pangkat 2 dengan pangkat 2. Jadi A S kuadrat tambah BS kuadrat jadi A tambah B. S kuadratnya kita keluarkan. S dengan S, koefisien S di sini 8A, di sini C. Keluarkan S, bilangan tinggal 25A saja. Dengan sifat identitas, ini kita ambil koefisien S kuadrat, koefisien S pangkat 2, sebelah kiri tidak ada 0, sebelah kanan A tambah B. Kemudian koefisien S sebelah kiri tidak ada 0, sebelah kanan 8A ditambah C. Bilangan sebelah kiri 150, sebelah kanan 25A. Maka A bisa dapat kita hitung 150 per 25. Jadi A nya adalah 6. Nah, kalau A sudah tahu di sini A tambah B sama dengan 0, berarti B adalah min A. Berarti B adalah min dari 6. Kemudian sini C adalah min 8A. Jadi min 8 kali A nya sendiri 6. Hasilnya min 48. Kemudian Laplace QT, transfer Laplace QT adalah A per S tambah BS tambah C per S kuadrat tambah 8S tambah 25. Kita salin, dimana A nya bernilai 6, B nya min 6, C nya min 48. Kita substitusi, jadi transfer Laplace dari QT, A nya 6, B nya min 6, C nya min 48 per, nah S kuadrat tambah 8S25 bisa kita ubah menjadi, ini fungsi S nya adalah S kuadrat tambah 8S seperti agak ekstrim. Ada rumus koefisien S dibagi 2 dikuadratkan, dimana koefisien S nya adalah 8 bagi 2 dikuadratkan, 4 kuadrat adalah 16 ya. Koefisien S dibagi 2, koefisien S 8 bagi 2, 4 dikuadratkan 16. Berarti ini tambah 16 kurang 16 tambah 25. Jadi 16 kurang 16 0, kembali semula. Jadi untuk mendapatkan bilangan kuadratnya, koefisien S dibagi 2, koefisien S 8 dibagi 2 dikuadratkan 16, kemudian kita kurang lagi bilangan kuadrat itu 16, ini 0 nilainya, 25 tetap. Kita kurung 3 suku utama, ini menjadi fungsi kuadrat. S kuadrat asalnya S, ini plus 8S ini plus 16 4 kuadrat. Kalau kita kuadratkan, kuadrat suku utama S kuadrat 2 kalinya 2 kali S kali 4 8S tambah suku kedua kuadrat 4 kuadrat 16. Kemudian ini kita jumlahkan, 25 kurang 16 ditambah 9. Nah, ini penyebutnya, ini kita ganti dengan ini S tambah 4 kuadrat ditambah 9.
Kemudian yang ini bisa kita keluarkan min 6 nya. Jadi Laplace QT sama dengan 6 per S, keluarkan min 6, S ditambah 8 per S tambah 4 kuadrat ditambah 9. Kemudian berapa QT? QT adalah, sebelum itu ini kita uraikan lagi dulu. Laplace QT 6 per S, min 6 nya bisa keluar jadi min 6. Kemudian ini S tambah 4 kuadrat ditambah 9. Karena ini S tambah 4, maka S tambah 8 dibuat S tambah 4 ditambah 4. Berada S min A nya. S min A di sini berarti S kurang min 4 ya. Dimana S tambah 4 sama dengan S dikurang min 4. Jadi ini adalah A nya min 4. Jadi kita adalah inverse dari 6 per S dikurang 6 dari S tambah 4 ditambah 4 per S tambah 4 kuadrat ditambah 9. Kemudian kita pecah menjadi dua pecahan inverse-nya. QT adalah ini 6 nya boleh keluar, 6 inverse dari 1 per S, min 6 dikeluarkan, inverse dari S tambah 4 per S tambah 4 kuadrat tambah 9. Jadi kita adalah 6 kali inverse dari Laplace inverse dari Laplace transform dari 1 per S adalah 1. Kemudian ini adalah E pangkat AT, A nya tadi kita lihat sini adalah min 4, S min A. E pangkat AT inverse dari S tambah 4 per S kuadrat ditambah 9. Selanjutnya kita adalah 6 ke 1 6 kali E pangkat min 4T. Ini 6 dikurang 6E pangkat min 4T. Ini kita uraikan menjadi inverse dari S per S kuadrat ditambah 9 itu 3 kuadrat ditambah S kuadrat tambah 3 kuadrat, dimana 4-nya kita keluarkan. Karena ini S kuadrat tambah omega kuadrat, omeganya 3, maka sini 3. Karena ini kali 3 dibagi 3. Karena 4 per 3 kali 3 4. Jadi QT-nya adalah 6 dikurang 6 E pangkat min 4T. Ini kita pecah menjadi dua inverse. Inverse dari S per S kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 per 3 dari inverse dari 3 per S kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sehingga QT-nya 6 dikurang 6 E pangkat min 4T. Inverse ini adalah cosinus omega T, omega 3. 4 per 3 ini adalah inverse omega per S kuadrat tambah omega adalah sin omega T, omeganya 3. Kalau kita kalikan, QT adalah 6E pangkat min 4T kali cosinus
3T min 6 kali 4/3, 3 coret, 1, 2 kali 4, 8, E pangkat min 4T, E pangkat min 4T kali sin 3T. Maka kita dapatlah kita ini adalah 6 dikurang 6 E pangkat min 4T kali cos 3T dikurang 8 kali E pangkat min 4T kali sin 3T. Jadi muatan kita hasilnya adalah 6 dikurang 6 E pangkat min 4T kali cos 3T dikurang 8 E pangkat min 4T kali sin 3T. Untuk mendapatkan kuat arus IT kuat arus IT adalah turunan muatan Q terhadap waktu. Sehingga IT adalah turunan dari QT terhadap T, waktu T. 6 diturunkan dari T karena konstan 0. Ini berbentuk UV, U kali V. Maka 6 E pangkat min 4T aksen U aksen V plus UV aksen. Jadi UV tambah UV ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Ditambah ini juga ini kurang ya. Dikurang ini juga UV 8E pangkat min T kali sin 3T 8E pangkat min 4T U aksen V plus UV aksen. UV tambah UV ujung-ujung aksen. Jadi kita dapat IT sama dengan 0 hilang min dari 6E pangkat 4T diturunkan 6E pangkat U kali U aksen min 4T turunkan min 4 kali cos 3T ditambah 6E kali min 4T cos U turunkan min sin U kali U aksen 3T aksen adalah 3 dikurang 8 E pangkat min 4T turunkan 8E pangkat U kali U aksen min 4 kali sin 3T sama 8E pangkat 4T salin. Turunan sin adalah cos U kali U aksen 3T aksen adalah 3. Ini kali 3. Sehingga IT adalah min kali min plus 4 kali 6 24 E pangkat min 4T cos 3T min kali min plus 3 kali 6 18 E pangkat min 4T sin 3T min kali min plus 8 kali 4 32 E pangkat min 4T sin 3T min kali plus min 8 kali 3 24 E pangkat min 4T cos 3T. Nah, kita lihat di sini yang namanya sama, tandanya berlawanan. Jadi jumlahnya 0.
Maka kita dapatlah IT sama dengan 18 yang nama sama 18E pangkat 4T sin 3T ditambah 32E pangkat 4T sin 3T. 18 tambah 32 adalah 50E pangkat 4T sin 3T. Inilah solusi untuk kuat arusnya.